Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali lagi di Tengku Ruk Channel. Jadi guys, untuk hari ini saya akan mereaksi satu lagi video yang menarik ya. Ini adalah berkaitan dengan keistimewaan dan juga kelebihan yang terdapat pada negara Indonesia. Di sini ada satu video dari channel Dunia Seleb ya, yang mana tajuknya luar biasa bangga. Akhirnya terjawab. Begitulah pentingnya Indonesia di mata dunia internasional guys. Nah, jadi sekejap lagi kita akan saksikan sama-sama bagaimana Indonesia punya posisi di mata dunia internasionalnya. Dan setahu saya Indonesia ini sekarang tengah pesat ya melakukan proses hilirisasi dan juga hubungan negara Indonesia dengan negara-negara asing cukup baik. Jadi di sini mari kita saksikan. Saya pun mau melihat apakah dasar dan juga faktanya tentang kenapa negara Indonesia begitu penting ya di mata dunia internasional. Jadi ayo sama-sama kita saksikan klip video ini. Ini video dari channel Dunia Seleb. Kepada kalian yang menonton video ini, support juga dia punya channel dengan memberi like, komen, dan bagi yang belum subscribe boleh subscribe channelnya. Jadi mari sama-sama kita saksikan apakah fakta tentang Indonesia merupakan negara yang sangat penting di mata dunia internasional. Jadi jangan kita berlama-lama, langsung kita simak klip video ini bersama-sama. Jom. Dunia Seleb. Oke. Dikutip dari website Worldometer, ada 195 negara di dunia. Namun, angka ini bisa berubah-ubah karena masih ada beberapa nama negara yang belum masuk ke dalam daftar, seperti Taiwan, The Cook Island, New, dan masih banyak lagi. Setiap banyak lagi ya, belum lagi daftar negara tersendiri terhadap negara lainnya. Sebagai warga negara Indonesia, tentu kamu kepingin tahu bagaimana sebenarnya negara lain memandang bangsa kita. Apakah Indonesia menduduki posisi strategis di mata dunia? Apakah negara kita memiliki nilai lebih dari sudut pandang negara asing? Tentu Indonesia memegang peran penting di mata dunia, mengingat ada beberapa keistimewaan yang dimiliki oleh negara kita. Indonesia adalah negara besar yang memiliki banyak pulau-pulau di dalamnya. Indonesia juga surganya para traveler mancanegara. Terlebih lagi Indonesia juga dilirik oleh investor luar negeri. Bahkan di beberapa tahun terakhir Indonesia terus menggeliat aktif dalam permasalahan dunia di internasional. Ini kerja nyata negara kita. Contohnya saja di tahun 2023, Indonesia ditetapkan sebagai Ketua ASEAN 2023. Ini disahkan pertemuan KTT ASEAN di Kamboja. Selain itu, Indonesia juga menjadi tuan rumah untuk perhelatan KTT G20 yang berlangsung di Bali baru-baru ini. Untuk mengetahui lebih lanjut posisi Indonesia di mata dunia, berikut ulasannya. Oh, ini amat menarik ya, pandangan-pandangan negara asing terhadap Indonesia. Sebab bila kita melihat ya, ada juga info-info yang sengaja memburuk-burukkan negara Indonesia ini agar negara asing tidak tertarik dengan negara Indonesia. Sedangkan di Indonesia nih, bagi saya lah, dia adalah surga dunia ya. Sebab banyak segala-gala ada ya di negara Indonesia, baik dari segi keberagaman budaya, lepas tu etnik, dan juga tempat-tempat wisata yang cukup indah. Tetapi ini yang masalah sekarang ini, apabila terdapat segelintir ya, ada sebahagian berita-berita yang hoax yang sengaja memburuk-burukkan negara Indonesia. Jadi ini yang perlu kita teliti, dan kita harus memahami mana yang berita tepat, mana yang berita yang hoax, begitulah. Nah, mari kita lanjut bagaimana pandangan negara luar ya terhadap Indonesia. Ayo kita lanjut semak videonya, jom. Wah, ini pulau-pulau cantik. Tengok keberagaman ya tempat-tempat ini, memang menarik sebenarnya. Oh, cantik. Ini di mana nih? Tengok ini. Wah. Indonesia negara kepulauan besar di dunia. Kepulauan besar di dunia. Berdasarkan data dari website Kementerian Kelautan dan Perikanan atau KKP, Indonesia terdiri atas puluhan ribu pulau-pulau indah, 17.508 pulau gabungan dari pulau besar dan kecil. Banyak tuh, 5 pulau besar terkenal di Indonesia seperti Papua, Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Jawa. Sementara itu, ribuan pulau yang kecil terkadang masih terdengar asing di telinga, seperti Musala, Gajah, Bangkaru, Karangmanjat, dan sebagainya. Saking banyak. Bayangkan 17.000 tuh banyak itu. Jadi kita pun hampir tidak
melekat ya di ingatan kita terhadap nama-nama pulau tu. 17,000, sangat banyak guys. Ya, pulau-pulau di Indonesia, pemerintah baru mendaftarkan 16.671 pulau ke organisasi PBB melalui sidang UNGEGN di tahun 2019. Menyusul dia punya jumlah bukan 17.450 kalau tidak silap, pulau-pulau yang ada di Indonesia. pemerintah akan mendaftarkan kembali pulau-pulau lain pada tahun ini. Oh, mau didaftarkan Melihat data balik. ini tidak mengherankan jika Indonesia diakui dunia sebagai negara maritim dengan pulau Negara terbanyak serta memiliki maritim. potensi besar. Oh, negara maritim guys. Sebab kalau tengok peta pun keliling itu dikelilingi oleh laut Indonesia nih. Jadi pastinya sumber daya laut itu banyak tuh. Indonesia surga liburan terbaik di Asia. Ini saya memang selalu dengar liburan. Surga Dengan begitu liburan. banyaknya pulau yang ada, Indonesia dinyatakan sebagai surga liburan terbaik di Asia. Oh, Keindahan terbaik alam, di Asia keberagaman ya? khazanah budaya tradisional, serta kearifan lokal merupakan pilar-pilar pariwisata Indonesia yang terkenal seantero dunia. Salah satu destinasi populer wisatawan asing ketika berkunjung ke Indonesia yaitu Bali. Tujuan wisata Bali, kebanggaan surga Indonesia ini menerima Bali. banyak penghargaan yang bahkan mengalahkan pesona destinasi wisata negara-negara lain di Asia. Saya selalu dengar nama Bali, cuma tidak lagi sampai secara fizikal ya di Bali. Harap-harap satu masa nanti akan dapat sampai ke Bali nih. Bali mendapatkan penghargaan dunia di antaranya TripAdvisor Traveler's Choice Award 2021, peringkat pertama destinasi populer 2021, Traveler's Choice Award 2020, peringkat pertama kategori destinasi terbaik dan terpopuler di Indonesia, dan Condé Nast Traveler Luxury Travel Fair 2016, posisi teratas tempat liburan menarik di dunia. Masih Tempat banyak liburan deretan terbaik award dunia. lain yang diterima Bali sebagai tempat wisata berkelas. Sebab itu, tak heran jika berbondong-bondong gelombang besar wisatawan asing terus berdatangan setiap harinya dengan berbagai tujuan, seperti honeymoon, relaksasi, pertualangan, dan lain-lain. Indonesia juga mempunyai keajaiban dunia seperti Borobudur, Raja Ampat di Papua Barat, Pulau Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Laut Punaken di Sulawesi Utara, dan masih banyak lagi. Saya ingat ya di Bali ada satu info saya terbaca, lepas tu adalah video-video mengatakan sampai kan di Bali tu orang sudah nampak macam negara asingnya sebab banyaknya pelancong datang di situ kerana daya tarikan mereka terhadap Pulau Bali. Jadi bule-bule dari negara asing berbondong-bondong datang ke situ sampai ramainya begitu kan. Orang yang baru datang ke sana nampak, wah ini negara mana nih? Sebenarnya itulah karena daya tarikan yang saya nampak itu di Bali itu ya cukup menarik perhatian. Bayangkan dikatakan surga dunia ya, dan tempat pelancongan yang terbaik di dunia di Bali ini. Patutlah sampai begitu ya orang punya tanggapan sebab ramai betul datang ke Bali. Keindahan ini tertuang dalam video musik karya Alfie Indonesia is not just wonderful, Indonesia is wonderland. Itulah Wonderland, gambaran betul. nyata alam Indonesia di mata dunia. Saya biasa nampak tuh Alfie Rap, dia selalu ada membuat video-video tentang kebudayaan Wonderland Indonesia. Memang cantik lah. Tidak usah jauh-jauh datang ya berkunjung, hanya datang ke Indonesia, segala-galanya ada. Setuju atau tidak nanti kalian komen di bawah. Ini really bersih airnya ya, lautnya tidak ada pencemaran. Ya, kalau pulau-pulau memang macam tuh kan, dia bersih, dijaga. Indonesia tempat investasi terbaik dunia. Investasi terbaik dunia. Setidaknya ada 4 faktor penting yang mendorong pelaku bisnis untuk berinvestasi di suatu negara, yaitu sumber daya alam, potensi pasar, efisiensi, dan aset strategis negara tujuan. Selain itu, hasil dari pertemuan rutin United Nations Conference on Trade Development memperingatkan para investor untuk turut mempertimbangkan indikator unik lainnya, antara lain tindak korupsi, tingkat kestabilan ekonomi, lingkungan pajak yang menguntungkan, keterampilan tenaga kerja, dan penguasaan teknologi. Indonesia memenuhi semua kriteria yang
yang dibahas tadi, khususnya bidang pajak dan ketenagakerjaan. Sebab itu, dalam hasil survei berjudul Negara-negara terbaik untuk investasi yang dijabarkan di website asnews.com, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah negara Meksiko. Sisi yang diperoleh Indonesia ini mengalahkan Lituania yang berada di posisi ketiga, sementara UAE berada di posisi keempat dan Malaysia berada di posisi kelima. Sesuai untuk investasi, patutlah Presiden Jokowi mewar-warkan ya, mempromosi, dia mengalu-alukan sebenarnya untuk negara asing membuat investasi di negara Indonesia. Sebab tengoklah potensi pasaran itu di Indonesia pun sudah cukup ramai ya, dari segi potensi pasaran, sebab dia punya jumlah penduduk hampir 300 juta jiwa itu sudah boleh menggunakan lah kalau macam produk-produk yang dikeluarkan ya. Sebab nomor 4 terbesar ya penduduk di dunia itu negara Indonesia. Begitu. Buat hilirisasi di Indonesia. Sebab sumber daya alamnya sangat banyak di Indonesia. Cuma tidak diangkat oleh media asing. Indonesia di kancah internasional kian nyata. Ini lagi. Peran Indonesia di pentas dunia terlihat semakin Elon meningkat Musk, dalam guys. beberapa tahun ini. Peningkatan Elon kapasitas Musk, politik luar SpaceX. negeri itu tidak terlepas dari misi politik luar negeri Indonesia. Ini orang Ketika kaya didapuk dunia kembali nih, guys. Untuk memimpin, Kementerian Luar Negeri Retno Marsudi telah membuat landasan arah Bu politik Retno. luar negeri Indonesia di periode 2019 sampai 2024, yakni memprioritaskan politik luar negeri yang bertumpu pada prioritas 4+1. Salah satu poin itu adalah 4+1. memainkan peran penting kepemimpinan Indonesia di kawasan dan dunia. Di pertemuan KTT ASEAN kepimpinan. kali ini, Indonesia ditetapkan sebagai Ketua ASEAN 2023. Selain Wow, itu, Ketua ASEAN Indonesia ya. juga menjadi tuan rumah untuk perhelatan KTT G20 yang berlangsung di Bali pada 15 ASEAN sampai 16 November G20. 2022. Dari tataran hubungan nampak sudah internasional, kewibawaan peran Presiden aktif Jokowi Presiden itu di Joko situ. Widodo telah meningkatkan posisi dan peran Indonesia sebagai aktor kunci hubungan antar negara, baik dalam tataran regional maupun global. Dalam konteks hubungan antar negara, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi dunia dewasa ini, membangun kolaborasi internasional di banyak arena penting lainnya sangat dibutuhkan hari ini dan untuk masa datang. Indonesia berfokus pada 3 hal. Pertama, penguatan fiskal negara ASEAN. Kedua, penguatan dukungan keuangan internasional. Ketiga, perdagangan dunia harus diatur dengan mempertimbangkan hak pembangunan negara berkembang. Penyelenggaraan KTT G20 ini pun memiliki dampak ekonomi yang cukup besar. Pemerintah memperkirakan kontribusi G20 mencapai 533 US dollar atau sekitar 7, triliun rupiah terhadap pendapatan produk domestik bruto Indonesia tahun 2022. Selain itu, G20 turut menggerek konsumsi domestik hingga 1,7 triliun rupiah. Tak hanya menggairahkan perekonomian di Bali dan sekitarnya, KTT yang dihadiri 17 kepala negara dan 3.443 delegasi dan ribuan pebisnis serta aktivis LSM, utusan lembaga internasional, jurnalis, dan observer itu turut meningkatkan kepercayaan internasional terhadap Indonesia. Oke, pantas saja ya yang pertemuan KTT G20 itu 17 kepala negara asing datang ke Bali. Jadi di situ nampak secara fizikal ya suasana sebenar apa dan bagaimana negara Indonesia itu. Jadi itu yang meningkatkan ekonomi negara Indonesia dengan kehadiran 3.000 lebih lagi pembisnis. Jadi mereka nampak secara langsung ya apa yang ada di Indonesia itu. Jadi nampak di sini sebenarnya potensi negara Indonesia ini menjadi negara yang ekonominya berkembang dan juga Indonesia berpotensi sebenarnya untuk mengolah sendiri dia punya sumber daya alam. Sebab inilah yang ditakuti ya sebenarnya saya nampak oleh Uni Eropa apabila Indonesia boleh berdikari sendiri, boleh mengolah sendiri sumber daya alamnya untuk pembangunan negara Indonesia. Bayangkan kalau perkara ini berlaku, Indonesia tidak perlu lagi mengekspor bahan mentah ke luar negara. Dia hanya membuat hilirisasi di Indonesia itu, menjadikan Indonesia itu dapat memberi peluang pekerjaan dan juga penambahan ekonomi pada negara Indonesia itu akan terus pesat berlaku. Nah, di sini kita boleh melihat ya betapa pentingnya negara Indonesia ini di mata dunia internasional kerana dari segi negaranya sumber daya manusia yang cukup ramai, lepas tu kepakaran rakyat Indonesia itu bisa untuk mencipta pelbagai jenis alutsista itu ternyata ya seperti ada di PT Dirgantara, PT PAL, PT LAN begitu ya. Mereka dapat mencipta alutsista sendiri untuk negara
nya dan juga mengekspor ke luar negara untuk keperluan negara-negara asing. Nah, jadi kalau dilihat ya dari segi kepimpinan Presiden Jokowi telah melakukan yang terbaik yang saya tengok, bagaimana dia membawa negara Indonesia itu, mengangkat bangsa Indonesia, mengangkat negara Indonesia itu di mata internasional, karena dari segi kewibawaannya sudah terlihat jelas ya, dengan bukti-bukti seperti dia menjadi ketua KTT G20, lepas tu ketua kepada ASEAN. Jadi kewibawaan itu menjadikan Indonesia itu lagi disegani dan juga dihormati oleh negara-negara asing. Jadi itulah betapa pentingnya ya rupa-rupanya negara Indonesia ni di mata internasional. Jadi saya rasa Indonesia ini adalah sebuah negara yang cukup istimewa ya, kerana sangat banyak sumber daya alam yang masih lagi banyak terdapat di perut bumi negara Indonesia. Bayangkan kalau perkara itu diolah dengan baik, pastinya negara Indonesia akan menjadi tempat bergantungnya oleh negara-negara asing ya. Itulah yang sekarang ni negara-negara Uni Eropa memaksa terus untuk Indonesia mengekspor bahan mentah itu untuk mereka olah, tetapi Indonesia nampak di situ apabila Indonesia membuat sendiri hilirisasi, maka keuntungan itu akan berlipat kali ganda akan dimiliki oleh negara Indonesia. Nah, rupa-rupanya ini ya fungsi dan juga Indonesia ini di mata dunia. Mereka melihat Indonesia ini sebuah negara yang begitu betul-betul berpotensi. Jadi apapun tahniah ya ke atas semua sahabat-sahabat yang tinggal di Indonesia, kerana negara kalian ini merupakan salah satu negara yang saya rasa negara yang berkat dan juga bumi yang bertua ya. Jadi apapun tahniah, sekali lagi kita bertemu lagi di video akan datang. Info ini amat menarik ya. Jadi kita akan doakanlah sama-sama agar Indonesia sentiasa sukses untuk maju ke hadapan terus ya. Jadi itu saja, kita bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.